7 hukum pikiran bawah sadar. Hai, ketemu kembali dengan saya, Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau Anda sudah lihat video saya tentang 5 bahasa komunikasi bawah sadar, atau Anda sudah lihat 5 cara untuk menembus gerbang bawah sadar, atau mungkin Anda sudah pernah lihat video meraih sukses dengan alam bawah sadar, maka video ini cocok untuk Anda. Ya, video ini bisa melengkapi pemahaman Anda tentang potensi yang sangat dahsyat dalam diri manusia. Oke, di video ini saya akan meringkas kurang lebih ada 7 hukum pikiran bagaimana sih sebenarnya aturan main di pikiran bawah sadar. Sehingga Anda bisa mengoptimalkannya dan menggunakan potensi yang tak terbatas ini. Oke, yang pertama, bahwa setiap ide, setiap pikiran, setiap konsep itu ternyata menghasilkan atau memberikan sebuah reaksi fisik. Reaksi fisik, oke? Mari kita lakukan sebuah eksperimen. Anda pikirkan kata diterima. Oke, Anda ulang-ulang dalam hati, diterima, 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 diterima. Kemudian Anda cek apa yang Anda rasakan di tubuh Anda. Udah? Oke, sekarang Anda ulangi kata ditolak, 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 ditolak. Ada yang merasa badannya sakit? Nah, ternyata kalau Anda merasa seperti itu, ada respon atau reaksi fisik. Ya, fisik ini merupakan salah satu cara komunikasi bawah sadar ke pikiran sadar. Oke, sekarang kita main-main sedikit lagi. Kemudian dengan mudah, dimudahkan. Apa respon fisik yang Anda rasakan? Kalau susah, sulit, dipersulit, dipersusah, apa yang Anda rasakan? Oke, clear ya? Jadi ternyata setiap ide, gagasan itu memberikan respon fisik. Oke, pastikan Anda saat ini memikirkan hal-hal yang berguna, hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang bikin hidup Anda jauh lebih nikmat, lebih sukses, lebih dahsyat. Oke, nah kemudian yang kedua, bicara tentang apa yang Anda harapkan, itu akan jadi kenyataan. Oke, harapan ini bukan hanya bicara tentang, oh saya pengen mencapai goal, pengen beli rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya. Bukan hanya bicara bahwa hal ini bisa terjadi. Oke, namun ada hal lain yang misalnya contoh harapannya begini, saya nggak mau ditipu. Oke, saya nggak mau ditipu nih. Itu juga sebuah ekspektasi. Oh, saya takut kehilangan uang, saya takut usaha saya bangkrut. Dan yang menarik adalah beneran ditipu, beneran usahanya bangkrut, beneran hidupnya susah. Kok begitu ya? Karena namanya sebuah ekspektasi, sebuah harapan, sebuah film yang sudah Anda sering ucapkan atau sudah ada di pikiran bawah sadar, akan dianggap bawah sadar sebagai sebuah program yang wajib kudu dieksekusi. Oke, jadi pastikan Anda pada saat ini punya harapan-harapan yang bagus. Oke, jadi daripada takut uang ditipu, ya Anda ganti yang positif. Ya, misalnya contohnya uang Anda berlimpah. Kalau daripada Anda pikir usaha akan bangkrut, lebih baik Anda ganti menjadi misalnya contoh usaha Anda akan berkembang. Ya, Anda melihat usaha Anda ekspansi, ya, cabangnya di mana-mana, branch-nya di mana-mana, seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, kemudian bahwa imajinasi itu sangat luar biasa, melampaui namanya pengetahuan. Imajinasi itu sangat luar biasa, melampaui pengetahuan. Oke. Nah, sebenarnya imajinasi ini segala sesuatu yang Anda imajinasikan. Anda imajinasikan, Anda hayalkan,
bisa terjadi. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah program pikiran. Oke. Nah, sebenarnya imajinasi ini juga yang bisa dikatakan adalah daya cipta manusia. Ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah co-kreator Tuhan, ya, co-creator of God. Jadi kita ini adalah partner mencipta dengan Sang Pencipta sendiri. Ya, perhatikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, ya, hidup Anda hari ini, apapun yang Anda pilih, Anda jalani hari ini, merupakan hasil dari bentuk imajinasi. Kalau Anda mengimajinasikan pada saat ini Anda akan punya uang banyak dan Anda terus-menerus mengimajinasikan hal tersebut, maka diri Anda akan membangun sebuah jalur neuron. Oke, ibaratnya jalanannya pertama mungkin jalanannya belum ada. Dibuat jalanan, mungkin jalan tikus makin lama makin lebar makin bagus. Oke, dan lalu lintasnya bisa lebih mudah dari tempat A ke B. Dari kondisi yang saat ini menjadi kondisi yang Anda inginkan sehingga itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, imajinasi ini juga yang menjadi sebuah unsur kreatif ya. Contoh, misalkan ada film ya, ada film ada film Joker ya. Ya, kita tahu bahwa ya hero-nya adalah Batman, kita tahu itu. Nah, kemudian ada sebuah ide, bagaimana kalau ada film tentang anti-hero-nya ya, tentang Joker-nya. Ada juga yang nonton, betul ya? Bagaimana kalau misalnya contoh film tentang musuhnya Spider-Man, misalnya Venom. Nah, ini pemikiran seperti ini adalah sebuah bentuk imajinasi. Bagaimana kalau saya punya uang 2 kali lipat dari sekarang ya? Bagaimana kalau saya jualan dan closing? Bagaimana kalau saya melakukan proses perekrutan dan orangnya join? Bagaimana saya bisa melipat gandakan aset saya? Nah, ini adalah bentuk-bentuk imajinasi. Oke, pastikan Anda gunakan yang ini daripada Anda berpikir kalau dia menolak saya gimana. Itu juga bentuk imajinasi dan terjadi ya. Kalau orangnya nggak jadi gimana ya? Nah, benar nggak jadi. Oke? Ya, jadi imajinasi itu bisa melampaui namanya apa yang Anda tahu. Oke? Kemudian aturan yang keempat ya. Jadi kalau sebuah ide sudah masuk ke subconscious ya, ke alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, maka ide itu akan semakin sulit, semakin susah untuk digantikan. Oke, ya, dengan yang baru. Jadi ibaratnya begini, dia sudah lama masuk, sudah bertahun-tahun, ya 10 tahun, 20 tahun, maka ide ini akan semakin sulit untuk ibaratnya digantikan dengan sebuah ide baru. Memang ada beberapa teknik-teknik terapi yang advance yang bisa langsung cabut gitu ya. Namun pada umumnya jika Anda hanya mengandalkan sebuah afirmasi, self-talk dan sebagainya, maka ide yang sudah lama, misalnya contoh nih, uang itu susah didapatkan, misalnya contoh ya, atau uang ini sumber masalah. Datanya itu sudah 25 tahun. Kemudian ada data baru nih, ya, uang itu sangat bagus ya, uang itu sangat menyenangkan. Nah, ini susah digantikan. Susah, yang baru ini susah menggantikan yang lama. Oke? Dan aturan berikutnya adalah bahwa sebuah sugesti, sebuah ide, sebuah konsep yang Anda masukkan tidak boleh berlawanan dengan yang sudah ada. Kalau tidak harmonis, maka ini akan terjadi sebuah perlawanan. Oke? Nah, pikiran bawah sadar mempunyai satu bagian namanya adalah critical factor. Critical factor adalah bagian dari pikiran bawah sadar yang bekerja di pikiran sadar. Tugasnya dia adalah membandingkan data yang masuk dengan data yang tersimpan. Ketika data itu berbeda, ya contoh nih, uang itu menyenangkan, sedangkan di bawahnya itu adalah sebuah data bahwa uang itu sumber masalah. Maka data ini akan langsung dihapus. Ya. Belum masuk sudah dihapus. Dianggap ini bukan penghuni. Ini pendatang, penghuni liar. Oke. Kemudian ada yang bilang begini, wah saya akan pakai teknik hipnosis Pak. Saya akan masuk dalam banget ya, supaya dia masuk di trance dan sebagainya. Bisa nggak? Ya bisa. Critical factornya off. Betul. Oke, betul. Namun jangan lupa hukum pikiran ini bahwa ketika berlawanan, dia masuk nih, berhasil masuk nih, penghuninya masuk nih. Ya, satpamnya lagi bobok. Satpam lagi tidur ya, tidur siang gitu ya.
ada yang pendatang masuk gitu ya, masuk. Oke, nah pertanyaannya ini bertahan berapa lama? Ya, bertahan berapa lama? Ketika penghuni lama dan yang baru datang ini ternyata berbeda, akan terjadi namanya sabotase. Oke, Anda lihat video saya tentang 3 hambatan sukses, ya, 3 jenis blocking. Salah satunya adalah sabotase blocking. Oke, kemudian emosi negatif ya, emosi negatif itu disimpan di tubuh. Nah, namanya emosi negatif itu akan menghasilkan namanya sesuatu yang gejala-gejala organik. Ya, maksudnya gimana sih? Kalau Anda pernah dengar konsep psikosomatis, ya, contoh nih, psikosomatis itu menyimpan kemarahan, kemarahannya nggak dilepas, disimpan di badan. Nah, saat lihat orang tertentu ya, misalnya contoh lihat orang tertentu, misalnya contoh lambungnya sakit ya, atau dia mau muntah, dia perutnya sakit dan sebagainya. Oke, nah ini adalah sebuah kalau dicek ke dokter, dokter bilang it's okay, no problem, no issue gitu ya. Kemudian kalau pergi medical check up, hasil labnya clean. Nah ini dia. Jadi sesuatu yang negatif dan positif sebenarnya emosinya disimpan di tubuh. Oke, kenapa tubuh? Karena pikiran bawah sadar itu ada di tubuh. Jadi tubuh seseorang itulah bawah sadarnya. Disimpan di tubuh. Misalnya contohnya orang ini punya beban ya, dari muda nanggung keluarga, terus nggak ada yang bisa diandalkan, hanya dia. Jadi dia tanggung beban. Oke. Nah kemudian, dalam perjalanan ternyata dia sini punya masalah. Salah satu atau dan sebagainya. Oke. Namun dicek dan sebagainya, dicek secara medis dan sebagainya, tidak ada masalah kesehatan. Oke. Nah inilah emosi negatif yang akhirnya jadi organik. Dan ketika orang meredam dengan obat, maka dia bisa muncul di tempat yang lain. Oke. Dan yang terakhir ya, semakin besar usahanya conscious, pikiran sadar, maka subconscious powernya, perannya semakin kecil. Juga sebaliknya, semakin kecil perannya pikiran sadar, maka semakin besar peranan bawah sadar. Ya, ini kenapa bisa seperti ini? Kalau Anda ingat ya, dulu kita belajar biologi, ada konsep namanya parasimpatik dan syarat parasimpatik ya, simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu ketika Anda kerja, Anda olahraga, Anda lari, ya, Anda dalam posisi standby gitu ya. Misalnya contoh dikejar anjing gitu ya, Oke, atau macet gitu ya, Anda stres gitu ya. Atau Anda angkat beban dan sebagainya, itu simpatik. Nah, parasimpatik itu ketika Anda happy, Anda relax, Anda santai, Anda berdoa, Anda ibadah dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa kerja bersamaan dua-duanya sekaligus. Jadi kalau simpatik aktif, parasimpatik enggak. Kalau parasimpatik aktif, simpatiknya off gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin Anda berusaha secara conscious, maka power Anda di subconscious itu seperti off gitu ya, seperti off. Kenapa? Karena hukum pikiran ini ya. Kalau Anda ingin menggunakan potensi yang 95-99% ini di bawah sadar, Anda perlu namanya lebih banyak memberikan kesempatan untuk bawah sadar Anda untuk bekerja. Oke, Anda pernah dengar nggak contoh tiba-tiba kebakaran gitu ya, ada ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu ngangkat kulkas, oke? Nah, orang menyebutnya power of kepepet gitu ya. Sebenarnya bukan power of kepepet gitu ya. Sebenarnya itu memang powernya manusia ya, di subconscious kita. Jadi subconscious kita punya energi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika dia panik, ketika dia takut, atau dia mungkin stressful, bukan stressful ya, dia kebakaran gitu ya, dia shock dan sebagainya, dia nggak mau rugi. Nah kemampuan bawah sadarnya keluar. Nah, emosi itu tersimpan di bawah sadar. Nah, sekarang bisa nggak Anda bayangkan kalau Anda bisa menggunakan potensi ini tidak hanya waktu panik, tidak hanya waktu kejepit, namun Anda bisa menggunakannya. Ibaratnya bom atom kalau sekali, ya hancur semua, benar nggak? Kayak kota
di Jepang, di Perang Dunia. Namun, Anda sadar nggak bahwa tenaga nuklir ini bisa dipakai setiap hari untuk menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Oke, rutin, lancar, dan bisa digunakan dengan konstruktif dan produktif. Oke, jadi saya ulang lagi summary-nya, 7 hukum pikiran. Pertama, bahwa setiap ide atau pikiran itu menyebabkan respon fisik. Yang kedua, apa yang Anda harapkan, ya, mau atau nggak mau, Anda inginkan atau tidak, itu akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, imajinasi itu sangat luar biasa, melampaui pengetahuan. Yang keempat, kalau sebuah ide sudah masuk ke subconscious, semakin lama dia berada di sana, semakin sulit digantikan. Hukum yang kelima, ya, setiap ide yang masuk atau sugesti yang masuk itu harus selaras dengan data di bawahnya. Kalau enggak, datanya percuma. Makanya saya selalu menekankan sebelum Anda memasukkan sebuah program, pastikan yang di bawahnya yang melawan, yang bentrok itu diberesin, ya. Blocking, resisten itu dibersihkan dulu, di-uninstall dulu, biar masuknya lancar. Kemudian yang keenam, emosi negatif itu akan menimbulkan sebuah reaksi, ya, menjadi semacam penyakit organik di tubuh fisik. Ya, kita sebut sebagai psikosomatis. Dan yang terakhir, semakin besar usaha conscious mind, maka semakin kecil usahanya subconscious. Oke, misalnya contoh Anda mau tidur, Anda bilang, ayo tidur. Malah nggak tidur ya, karena itu adalah usaha conscious. Oke, namun kalau Anda bilang begini, gimana ya kalau saya relax dulu, santai dulu. Oke, atau Anda membayangkan Anda kayak lihat orang ngantuk, capek gitu ya, tidur pulas. Anda akan lebih mudah tertidur, betul? Nah, itu contohnya. Oke? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.